Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada pagi hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Bagi kawan-kawan yang sedang cari materi, silahkan lihat-lihat dulu di channel Facebook Prabu Farm. Di sini sudah ada foto-foto dan juga video abarannya. Terima kasih. Pada konten kali ini saya mau membahas soal ayam impor. Wah, ini topik yang kemarin saya bahas cukup banyak responnya, banyak ketertarikan dari subscriber Prabu Farm atau yang baru nonton Prabu Farm yang menanyakan, sampai saya capek sekali jawabnya ya kawan-kawan. Hampir tiap hari ada yang menanyakan, Mas bagaimana caranya ngimpor ayam. Saya pernah ya bikin video yang istilahnya bahas tentang ayam impor itu, terus ciri-ciri yang impor yang benar yang bagaimana. Untuk pembeli-pembeli yang istilahnya tergiur hanya dengan label impor, itu yang benar seperti apa. Kemarin kan sempat saya bahas. Itu banyak yang tanya soal bagaimana mendatangkan ayam impor. Wah, itu saya sampai capek. Bahwasanya kalau ada yang telepon oke saya jawab, tapi kalau WA mohon maaf saya males ya jawabnya, panjang banget soalnya. Jadi benar-benar harus dipahami dulu ya kawan-kawan, teknik itu bagaimana caranya, hubungan koneksinya, paling nggak kenal dari peternaknya dulu di Thailand ya kawan-kawan. Jadi untuk kali ini kita bahas istilahnya ya berurutan ya, tetap ya ayam impor gitu aja lah. Kita bahas ayam impornya. Jadi begini ya kawan-kawan, untuk kawan-kawan yang pengen ngambil ayam impor, kalau untuk yang senior saya mohon maaf, ini bukan video untuk senior ya. Saya cuma pengen berbagi cerita bagi kawan-kawan pemula yang baru mau mengikuti atau berkecimpung di dunia ayam hobi. Itu yang pertama, kalau mau datangkan ayam impor harus cari koneksi dulu peternaknya kawan-kawan. Jadi impor itu jangan asal impor. Saya sering sekali lihat ayam-ayam impor ya dari kawan-kawan saya atau peternak-peternak lain. Cuma saya tidak mengomentari, saya cuma melihat aja. Saya sering tanya-tanya, saya sering ngobrol, dan karakter saya itu kalau ngobrol-ngobrolan saya lebih seneng low profile. Jadi saya sebenarnya nggak mau dianggap pinter ya kawan-kawan. Saya lebih seneng saya itu tampil pura-pura, ya bukan pura-pura ya, aslinya memang bodoh ya, saya sebenarnya masih bodoh seperti itu. Jadi kalau saya datang ke kandang kawan saya atau teman saya yang istilahnya menunjukkan ini impor mas, ini dari farm ini mas, saya seperti itu, saya justru malah belajar ya kawan-kawan. Dari situ saya belajar, oh impornya seperti ini. Jadi saya bandingkan juga, saya belajar dan saya bandingkan. Farm ini impor, ayam impornya seperti ini. Farm yang ini atau kandang ini imporannya seperti ini. Ya, itu saya bandingkan satu dan satu lainnya. Jadi dari situ saya belajar satu, itu kualitas ayam impor. Misalnya ini kawan saya si A, dapat dibilang si A. Dia ambil dari peternakan Mr. B, nah, misalnya seperti itu. Mr. B, oke, Mr. B untuk line breednya atau terah ini seperti ini. Oh, saya lihat tulangannya, posturnya. Kalau pola main mungkin ya kalau yang ownernya bersedia mencoba atau menunjukkan oke lah, tapi paling enggak struktur tulangannya, posturnya itu saya pelajari. Dan biasanya rata-rata udah di breeding ya, udah jadi pejantan. Nah, itu anak-anaknya yang saya lihat seperti apa. Oh, masuk nggak kategorinya. Jadi dari segi nominal modal, maksudnya modal mendatangkannya itu loh, impornya itu sama hasilnya itu sesuai apa enggak, sepadan apa enggak. Kalau nggak sepadan ngapain kita repot-repot impor kan, seperti itu kawan-kawan. Jadi
saya sampaikan istilahnya kepada kawan-kawan yang baru memulai bisnis atau mencoba untuk breeding ayam hobi, jangan terlalu fokus dengan istilah impor. Jadi yang bagus itu ayam itu belum tentu impor, kawan-kawan. Jangan terlalu sepaneng di situ lah. Jangan terlalu sepaneng di situ, karena apa? Karena orientasinya nanti kawan-kawan justru akan terbebani sendiri, terbebani oleh istilah, terbebani oleh modal. Seperti itu, kawan-kawan. Karena apa? Karena terus terang untuk impor yang ya notabene-nya dapat dibilang masuk lah, kategori masuk, itu rata-rata pasti untuk terah-terah yang bagus itu sudah di atas 15 juta, kawan-kawan. Sementara 15 juta itu rata-rata pengirimannya itu ya umuran 6 bulan, 7 bulan seperti itu. Itu kalau farm-farm yang bagus. Sementara perbandingannya ya kawan-kawan, kalau lokal, kawan-kawan punya dana 15 juta, itu di sini udah milih ayam udah bagus banget. 15 juta kalau ayam di Indonesia itu udah ayam juara, tekniknya oke, pukulnya bagus. Jadi sama-sama 15 juta itu bisa menjadi pertimbangan. Kalau punya dana 15 juta itu bisa milih ayam yang bagus di lokalan sini, tidak perlu harus impor. Tapi kalau mau main impor tapi dananya mepet, tanggung, misalnya di bawah 10 juta, ya itu spekulasinya lebih berat lagi, kawan-kawan. Karena apa? Karena ayam impor yang harganya di bawah 10 juta itu pasti rata-rata di farm-farm yang apa ya, istilahnya farm-farm pinggiran lah, peternak-peternak pinggiran, bukan peternak besar. Peternak besar tidak mungkin jual harga ayam harga itu gitu loh. Jadi kita main logika. Jadi kalau ada, apalagi kalau ada penjual kita atau penjual di online lah dapat dikatakan, ini terah impor dari Mister ini. Kita pelajari dulu misternya ini terkenal nggak, sering main nggak di arena sana. Kalau misternya ini terkenal, misalnya Mister Mana atau Mister Kosim, nggak mungkin dia itu jual harga ayam yang murah seperti itu, nggak mungkin. Itu antreannya udah banyak itu Mister Kosim, seperti itu. Jadi ya kita main apa ya, akal sehat lah, kita main akal sehat. Jadi kalau mau harus memaksakan impor tapi dananya tanggung, lebih baik jangan. Karena apa? Karena misalnya punya duit 7 juta harus impor. Itu kalau dicarikan ayam lokal itu udah milih 7 juta, itu udah kualitasnya bagus banget. Kenapa kita harus kejar label impor? Kalau kita pada orientasinya nanti dijual berdasarkan kualitas. Kecuali kawan-kawan kalau mau jualan impor lah, itu beda lagi nanti pemikirannya. Tapi kalau cuma mau diternak, pada endingnya nanti kita jual berdasarkan kualitas pola mainnya, bukan jual label impornya. Pemain pro, pemain arena, pemain kontes yang notabene-nya sebagai pangsa pasar kita, itu udah nggak mikir ayam itu mau impor, mau lokal, ayam mana, nggak mikir. Yang penting kualitasnya bagus, berani bayar, seperti itu kawan-kawan. Jadi jangan terlalu sepaneng dengan label impor. Itu cuma apa ya, salah satu trik marketing juga bisa sih. Tapi kalau saya sendiri tidak pernah pakai yang hal seperti itu. Saya jual berdasarkan kualitas saja lah. Kalau saya malah nggak pede kalau jual anakan label impor seperti itu. Nanti kalau di sana itu jadi, tapi kalau nggak jadi, wah impor apa seperti ini. Nah seperti itu kawan-kawan. Lebih baik kita jualkan berdasarkan kualitas, nggak usah mikir impornya itu nggak usah disebut-sebut. Mungkin kalau untuk terahnya aja kalau misalnya saya kali ada yang jenis pako itu dari terah durian, Bloodline, Mister Manop, cuma seperti itu aja. Tapi nggak pada intinya kita jualnya berdasarkan kualitas. Terah durian yang nggak kepake juga banyak kawan-kawan. Punya saya sendiri ya, saya nggak menyebutkan di farm lain. Anti, kalau saya menyebutkan farm lain itu anti, dalam artian saya nggak mau istilahnya, karakter saya itu nggak mau membanding-bandingkan, nggak mau menjatuhkan atau mau nggak merendahkan, itu nggak mau. Tapi kalau saya diusik, ya mau diajak bagaimanapun saya selalu oke, seperti itu ya. Jadi karakter saya gentleman, nggak mau saya
merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih baik dari farm lain. Saya tidak mau seperti itu, karena pada endingnya orang akan paham sendiri mana yang jual kualitas, mana yang jual label. Nah, seperti itu. Karena pelanggan sekarang, pembeli ayam online sekarang itu orangnya udah pinter-pinter. Kalau yang ketipu itu ya jelas orang yang nggak pinter seperti itu. Punya duit nggak pinter ya ketipu. Nah, punya duit mahal, beli ayam 15 juta, cuma gambar aja dengan cerita. Lah kok dibeli, ayo berarti kan bukan pinter penjualnya, tapi yang bodoh yang beli kan, seperti itu. Oh, yang ada videonya udah jelas pola mainnya aja nggak sampai 15 juta kok. Foto dibeli 15 juta. Akhirnya curhat ke saya, Mas, saya baru aja ketipu dari farm sana. Lah itu urusan sampean, jangan curhat ke saya. Saya nggak mau tahu dengan farm lain. Teknik marketingnya sendiri-sendiri, cara pelayanan ke pelanggannya sendiri-sendiri. Jadi kalau sampean udah terlanjur beli, sampean udah percaya sama sana, ya tidak usah koar-koar ke sana ke sini lah. Itu pola pikir sampean yang perlu dibenahi. Jangan salahkan penjualnya. Kalau penjualnya memang dia teknik jualnya seperti itu, cuma dengan gambar harganya di atas 10 juta. Nah, ternyata juga laku kok. Kan berarti dia yang pintar. Nah, kecuali kalau sampean sadar, terus introspeksi diri, kesalahannya di mana, nah, nanti terus membenahi, nah itu nanti akan selamat. Tapi kalau curhat aja, tapi begitu dikasih masukan juga tetap nggak dipakai, yo percuma kan. Saya seperti itu, ngotor-ngotori pikiran saya. Jadi kalau untuk curhat atau permasalahan dengan penjual lain atau farm lain, saya tidak pernah menanggapi ya kawan-kawan. Itu permasalahan internal mereka, bukan urusan saya. Yang menjadi urusan saya adalah saya memberikan edukasi, saya memberikan wawasan bagaimana caranya membuka pola pikir yang benar tentang ayam hobi atau dunia ayam hobi. Perkara nanti yang nonton itu mau mengikuti, oh iya benar kata Mas Prabu, nah seperti itu monggo. Tapi kalau nggak benar, nggak cocok, wah ini cuma omong aja, oke nggak masalah juga. Karena apa? Karena tanggung jawab saya cuma sampai di penyampaian. Perkara nanti ilmu saya dipakai atau tidak, itu monggo, terserah jenengan sendiri. Yang mau ketipu juga duit jenengan. Sebagai sesama penghobi atau sedulur penghobi, kadang saya cuma kasihan gitu loh kalau udah ketipu, nanti curhat, terus istilahnya merasa menjadi korban atau playing victim, nah, seperti itu kan melas ya. Jadi kalau sebelum ketipu, nah itu gunakan akal sehatnya, pola pikirnya. Mungkin benar jenengan punya duit yang banyak atau dananya udah siap banyak, jadi santai soal hal mungkin 15 juta, 20 juta nominal yang kecil bagi panjenengan. Cuma kan sayang kawan-kawan, jadi dana yang sama 15 juta, 20 juta harusnya bisa dapat ayam yang lebih bagus. Tapi kenapa milih yang nggak bagus? Kan seperti itu. Jadi maksimalkan potensi dana panjenengan, seperti itu. Kalau ibarat uang 100 juta bisa buat beli mobil, kenapa cuma dapat motor? Nah, gambarannya kan seperti itu. Harusnya kan sesuaikan dana kita dengan target ayam yang kualitasnya sesuai, seperti itu kawan-kawan. Kayak mau impor, mau lokal nggak masalah, tapi yang penting kan kita bicara hobi, kita bicara pola main, bicara kualitas di situ, bukan labelnya yang kita beli. Kalau sama-sama dikurung itu loh, ayam impor sama lokal nggak ada bedanya kok sekarang. Untuk membedakan secara fisikly apa? Nggak ada. Malah kadang fisiknya, tulangannya bagus-bagus yang lokal kawan-kawan. Ayam impor sekarang istilahnya ukurannya itu malah kecil-kecil sekarang. Jarang ayam impor yang bobotnya di atas 3,5 seperti itu. Karena apa? Karena mereka ya di Thailand itu terus terang mereka kejar speed sekarang kawan-kawan. Rata-rata ayam yang main di stadium besar di bawah 3 kg. Sementara selera botol-botol lokal Indonesia tahu sendiri kan. Ayam di atas 3 kg minimal itu. Karena apa? Karena tujuannya buat nindih gandeng.
seperti itu. Kalau gandeng di arena ketindih dikit aja udah nggak berani ya. Itu tujuannya cari ayam yang besar kan seperti itu. Nggak pede dengan kualitas ayamnya dan maunya menang gandeng ketika main. Itu salah satu orientasi kenapa ayam kita dituntut untuk bobot di atas 3 kg. Nah kita kalau mau nyetak ayam speed, ayam mangon yang seharusnya speednya bagus, ya kok dibuat bobot 3,4 apa ya bisa cepet. Ayam 3,4 itu buat naik aja berat ya kawan-kawan. Kecuali ayam teknik, trat atau pakoi dengan pola main yang bagus itu 3,4 masih oke. Tapi kalau untuk ayam speed dibuat 3,4 ya saya rasa akal sehat pun tidak akan menerima. Ya mungkin speednya 1 menit 2 menit nanti ya, habisnya udah habis ya seperti itu. Beda dengan ayam yang bobot 2,5, 2,6, 2,7 wah pasti speed. Karena apa? Ringan dia naiknya seperti itu. Masuk akal kan? Nah, kalau saya bicara selalu yang masuk akal. Kalau nggak masuk akal nggak mau saya sampaikan. Oke kawan-kawan, untuk video kali ini semoga menginspirasi ya. Sekali lagi saya selalu sampaikan semoga menginspirasi. Jadi setiap apa perkataan atau ilmu yang saya bagikan bisa nyampe. Karena sesuatu yang disampaikan dari akal akan masuk ke akal juga. Seperti itu ya kawan-kawan. Jadi bisa memberikan gambaran, semoga bisa menambahkan ilmu yang bermanfaat. Yang belum pernah ketipu jangan sampai ketipu. Yang mau beli ayam bisa menjadi salah satu pedoman. Kalau dananya mepet jangan terlalu ngoyo untuk kejar impor. Kalau memang dananya udah cukup, beli impor juga harus milih dari farm yang benar-benar bisa dipercaya seperti itu. Jangan cuma tanya Mas bagaimana cara ngimpornya, dananya berapa ya, paling saya 25 juta. Waduh, malah pusing sampean kalau mau usaha jual beli ayam impor modalnya cuma 25 juta. 25 juta itu dapat satu tok aja ayam umur 6-7 bulan paling. Kalau mau cari pacek yang udah bagus pasti di atas itu, karena kalau udah menang harganya pasti beda kalau dari Thailand seperti itu ya kawan-kawan. Jadi jangan terlalu ngoyo untuk mengejar sesuatu yang bukan porsi Anda seperti itu. Jadi sesuaikan dana dengan keinginan. Kalau keinginannya terlalu tinggi, dananya rendah ya nggak mungkin ketemu. Tapi kalau dananya tinggi, keinginannya rendah ya itu kurang pinter gitu aja. Oke kawan-kawan ya, sekali lagi gunakan akal sehat, pola pikir yang cerdas biar nggak mudah tertipu. Tetap semangat, jalani hobi. Yang penting menyenangkan dulu, perkara hasil nanti kita pikir belakangan. Selagi kita serius, pengelolaannya bagus, insya Allah pasti akan ada hasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.